Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Matius, bab 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-24. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini diperdengarkan kepada kita sekalian bagaimana cara Tuhan Yesus lahir ke dunia. Dari bacaan Injil tadi, kita dapat menimba inspirasi iman dari seorang figur yang peranannya sangat penting dalam karya keselamatan yang Tuhan Allah rancang bagi umat manusia. Siapa dia? Yakni Santo Yusuf. Mari kita menimba inspirasi iman dari keteladanan yang dapat kita temukan melalui cerita Injil hari ini. Dikatakan bahwa Santo Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Ketika ia sedang bertunangan dengan perawan Maria, tiba-tiba peristiwa kabar gembira terjadi di mana Maria mengandung dari Roh Kudus. Tentu situasi ini bukan situasi yang mudah untuk diterima oleh Santo Yusuf. Bagaimana mungkin Maria tunangannya mengandung sementara mereka belum menikah? Maka karena ia seorang yang tulus hati, dikatakan Santo Yusuf memiliki niat untuk menceraikan Bunda Maria secara diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkannya, datanglah malaikat Tuhan dan tentu meneguhkan iman Santo Yusuf, sehingga Santo Yusuf memiliki keberanian untuk apa? Tentu membuka diri, ikut ambil bagian dalam rencana dan rancangan Tuhan Allah bagi keselamatan umat manusia. Disinilah peran iman telah menghasilkan buah-buah berkat yang tidak berkesudahan, yakni keberanian. Santo Yusuf telah memilih untuk berani menanggapi panggilan dan rencana Tuhan Allah bagi hidupnya. Maka belajar dari Santo Yusuf ini, kita pun diajak para sahabat yang terkasih untuk memiliki keberanian dalam menanggapi rencana Tuhan Allah bagi hidup kita, yang mungkin tidak selalu mudah untuk dijalani. Tetapi apabila kita setia, yakin dan percayalah, berkat yang Ia sediakan tidak akan pernah berkesudahan. Semoga melalui permenungan hari ini kita semakin membuka diri
untuk setia menanggapi setiap rencana dan kehendak serta tuntunan Tuhan Allah bagi perjalanan hidup kita hari lepas hari. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.